Sambil nanti nunggu yang lain, oke, kita mulai aja. Selamat siang semuanya. Eh, Hari ini kita lanjutkan pertemuan untuk kelima gitu ya, materi sistem informasi manajemen. Dan saya sudah upload tugas ya. Kalau teman-teman sudah lihat, mungkin ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Saya jelaskan dulu aja biar nanti juga ke apa nggak keburu-buru gitu ya. Nah, saya share screen. Oke ya. Nah, ada tugas yaitu terkait dengan seperti biasa ya. Ini adalah tugas kedua. Dikumpulkannya berarti kita ada di sini gitu ya. Dikumpulkannya minggu depan. Kalau yang tadi saya lihat di si layar untuk tugas satu semua sudah mengumpulkan gitu ya. Jadi sekalian kita buka si layarnya. Dan oke, internet. Di tugas 1 semua sudah mengumpulkan, sudah ada 20 orang ya, coba ya. Bentar ya. Oke, ada 20 orang ya, sudah mengumpulkan semua. Good job. Terima kasih untuk semuanya, udah tepat waktu ya. Berikutnya sekarang ada tugas kedua, sudah saya upload gitu ya. Soalnya agak terpisah ya, soalnya saya taruh di luar ya. Kalau kalau kita lihat di sini sudah saya upload terpisah. Ada di sesi 5 ini, ada di sini ya. Ada soalnya. Oh, di sini ding. Sorry. Ini ada tugasnya ya. Ada di luar di dalam sini. Silakan nanti dilihat lagi ya. Saya sudah upload dari Kamis kemarin. Oke. Nah, tugasnya ada 2 soal, ada 2, yaitu yang pertama seperti biasa tugas tentang konsep terkait yang kita jelaskan. Jadi biar teman-teman juga memahami konseptualnya. Jadi saya berikan tugas tentang konsep, yaitu misal contoh keuntungan bagi penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning ya, bagi perusahaan itu apa. Terus analisa terkait dengan kelemahan dan keunggulan 2 sistem ERP yang ada ya, bisa SAP, bisa e-business suite atau yang lainnya. Ya, banyak sekali sistem-sistem ERP yang ada. Nah, teman-teman tinggal cari 2, terus kira-kira kelemahan dan keunggulannya apa sih, seperti itu. Terus, apa yang dimaksud dengan sistem informasi strategis, dan strategi apa, seperti apa yang dibuat atau untuk mendukung adanya sistem informasi, seperti itu. Oke, terus ada tugas kasus seperti biasa. Jadi teman-teman menganalisa kasus ya, dari kasus-kasus yang ada. Nah, kalau kali ini saya ambil, sekarang kan penggunaan sosial media itu banyak ya. Nah, kalau menurut teman-teman semua, seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, atau TikTok gitu ya, dengan adanya sekarang ini kan belum lagi kalau yang ada yang punya LinkedIn ya, sistem informasi sosial media, tapi khusus untuk biasanya banyak untuk
karyawan dan lain-lain seperti itu, atau profesional yang lain gitu ya. Nah itu penting kalau misalkan teman-teman mau cari job dan lain-lain, biasanya mereka melihat dari profile LinkedIn seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu, oh orang ini apa aja, ngapain aja dan lain-lain di situ semuanya. Oke, nah menurut teman-teman semua, bagaimana suatu manajemen itu menggunakan sosial media sebagai sumber informasi untuk mendukung dua fungsi yang mungkin kita sekarang pakai, yaitu SDM. Dalam hal ini SDM ini berarti melakukan rekrutmen, terus mencari karyawan seperti itu ya, ataupun melihat profil gitu ya. Jadi kalau misalkan nih beberapa karyawan, dilihat dulu profil sosial medianya. Biasanya profil sosial media itu bisa menggambarkan karakteristik dari seseorang, misalkan ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lihat seperti itu atau kita manfaatkan. Itu misalkan salah satunya, contohnya seperti itu. Atau yang lainnya, penggunaan-penggunaan yang lain yang mungkin bisa mendukung fungsi SDM seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan coba kira-kira gitu ya. Kalau fungsi SDM itu apa aja? Terus fungsinya seperti apa dan lain-lain. Nah, terus kira-kira dengan adanya sosial media itu kira-kira seperti apa yang bisa didukung, atau pemasaran itu juga sama. Oke, itu ya. Jadi tugasnya untuk tugas kedua seperti itu. Oke, nah ada yang mau bikin tutorial Excel lagi seperti yang dilakukan oleh Arfi? Kalau ada yang masih berminat, nggak apa-apa, saya buka, tapi japri saya dulu ya, istilahnya, atau di grup juga nggak masalah. Ya bilang kalau memang berminat seperti itu. Kalau memang masih ada, silakan manfaatkan itu. Bikin tutorial Excel sederhana seperti yang dilakukan oleh Arfi kemarin. Oke. Materinya seputar kegunaan ataupun analisa data dengan menggunakan Excel. Oke, seperti itu. Jadi biar bisa teman-teman ini, karena fungsi Excel itu sangat berguna. Paling tidak itu adalah tools dasar gitu ya, atau perangkat lunak dasar yang bisa digunakan untuk membantu menganalisa data. Oke, seperti itu. Ya, itu adalah salah satunya. Ya. Nah, mungkin bisa dicoba yang seperti itu. Oke. Kalau ada silakan ditunggu sampai hari Rabu ini. Kalau misalkan ada yang masih berminat untuk membuat tutorial seperti itu. Oke. Nah, sambil saya jelaskan terlebih dahulu, mungkin ini lebih berguna materi tentang Excel seperti itu ya. Jadi saya sudah buat sebenarnya ada beberapa latihan lookup ataupun fungsi date, misalkan salah satu contohnya ya. Nah ini yang sudah saya buat misalkan. Oke, ini salah satu contohnya. Ya, jadi saya sudah buat modul sedikit, sepertinya sudah saya upload di Silayar juga, ya di sini di sini di Silayar di keempat kalau nggak salah, minggu keempat atau minggu ketiga saya lupa. Saya sudah upload itu materi tambahan terkait dengan analisa data. Nah ini modul keempat ya. Modul keempat itu sudah ada. Silakan nanti bisa coba gitu ya. Nah, fungsi yang pertama saya coba itu adalah fungsi tanggal. Kenapa fungsi tanggal penting? Karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Ya kan? Contohnya adalah untuk melakukan perhitungan tanggal kerja. Ya, misalkan nih ada karyawan yang digaji ataupun yang dihitung kerjaannya untuk setiap harinya ataupun setiap
jam kerjanya aja, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan ya dengan melakukan fungsi tanggal seperti itu. Ya, salah satu fungsinya itu adalah kalau kita lihat di sini yang pertama itu adalah today. Ya, today itu artinya adalah untuk menampilkan tanggal sekarang. Kalau tanggal sekarang itu adalah 21 Mei 2023, sesuai yang tanggal sekarang ada dan muncul. Ya, jamnya kalau waktu Taiwan sekarang adalah 2.18 sore. Seperti itu. Oke. Terus kita juga bisa menghitung working day. Ya, working day itu adalah berarti tanggal kerja, ya, jumlah hari kerja. Seperti itu. Misalkan ketika kita mau melakukan, misalkan saya diminta oleh bos gitu ya, misalkan yang bekerja di sektor pabrik misalkan. Nah, saya diminta oleh bos untuk bekerja selama 5 hari, dimulai dari hari Selasa. Nah, berapa hari? 5 hari ke depan. Terhitung juga ada tanggal hari libur misalkan. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk menghitung fungsi work days. Seperti itu. Oke. Nah, berarti sampai tanggal berapa saya harus bekerja. Misalkan seperti itu. Ya, atau ada proyek misalkan dan lain-lain. Itu bisa digunakan. Oke. Nah, untuk weekend ya itu bisa digunakan kodenya. Jadi karena weekend itu kan tiap-tiap orang mungkin beda-beda, tiap-tiap seperti itu ada beda-beda. Nah, ini ada weekend, ini 5 hari kerja ya aturannya. Itu berarti kalau 1 atau dikosongkan itu berarti weekendnya adalah Sabtu dan Minggu. Ada juga Minggu dan Senin, ada yang Senin Selasa, Selasa Rabu dan lain-lain. Oke, ini ada aturan seperti itu, ya. Atau istilahnya kalau di sini weekend itu berarti libur yang tiap minggunya. Oke, jadi tiap-tiap minggu itu teman-teman libur kapan, hari apa, misalkan ada seperti itu. Oke, nah itu adalah salah satunya, ya. Nah, fungsi berikutnya itu adalah network days. Network days ini adalah untuk menghitung jumlah hari kerja di antara 2 tanggal. Ya, jadi misalkan nih, saya disuruh laupan gitu ya, disuruh laupannya ngitung, kamu udah kerja berapa hari sih? Oke, misalkan seperti itu. Saya misalkan bekerja dari tanggal tanggal 1 gitu ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 21. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 21, itu saya sudah bekerja berapa hari. Nah, itu adalah menghitung dengan start date dan end date-nya. Oke, dan untuk menghitung jumlah hari kerja di antara 2 tanggal itu. Oke, nah itu adalah salah satunya. Jadi fungsi year atau fungsi network days, ya, network days itu artinya jumlah hari kerja yang total seperti itu, yang net, ya, untuk menghitung jumlah hari kerja di antara 2 tanggal. Oke, terus fungsi year, ya, itu akan mengembalikan tahun dari 1 tanggal. Jadi fungsi year-nya adalah berapa. Oke, terus kalau month itu adalah bulannya aja, kalau day itu berarti tanggalnya, ya, atau harinya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh latihan, ya, misalkan saya mempunyai 3 aktivitas atau 3 proyek. Proyek ini dimulai tanggal 4 Februari 2018, katakan, seperti itu. Ya, nah, aktivitasnya ada aktivitas 1, 2, dan 3. Dimulainya dapat dimulai setelah ini, ya, ada aturannya. Aktivitas 3 dimulai setelah aktivitas 2, sedangkan aktivitas 2 dimulai setelah aktivitas 1. Artinya adalah ada jalur 3 yang berbeda, seperti itu.
Nah, di sini teman-teman disuruh lihat, berarti kira-kira berapa mulainya sama selesainya, seperti itu. Nah, contohnya saya buat di sini, gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, nomor 1 saya sudah buatkan contohnya. Misalkan lamanya 19 hari. Oke, terus mulainya tanggal 10 Maret 2020, maka selesainya kapan? Oke, atau gini, contoh yang berikutnya. Saya berarti ya aktivitas 1 dimulai 21 hari. Mulainya tanggal hari ini deh, 21 Mei 2023. Maka selesainya nanti akan 19 Juni 2023. Oke, terus aktivitas 2 misalkan cuma butuh 15 hari. Berarti mulai kapan? Terus kalau aktivitas 3 mulainya untuk 14 hari. Berarti berapa selesainya? Jelas ya? Jadi ini kayak hitung-hitungan proyek mandor. Ya, misalkan salah satu contohnya adalah proyek mandor. Ya, kalau kita punya proyek bangunan lah misalkan. Atau teman-teman misalkan ada yang sedang bangun rumah di Indonesia. Ada nggak? Ada yang sedang bangun rumah di Indonesia, mungkin di daerah asalnya gitu. Oke, atau sedang bangun kos-kosan misalkan, ya. Ada beberapa yang tahun lalu atau kapan ya sempat ngobrol itu ada yang sedang punya kos-kosan untuk teman-teman yang sedang kerja di Taiwan, ada itu. Ya. Nah, itu misalkan sedang bangun kos-kosan di daerah Jogja misalnya. Nah, misalkan terus butuh nih, aku kira-kira nanti mandori kerjanya misalkan dia bilangnya selama 100 hari, tapi Sabtu Minggu libur. Nah, kalian harus hitung gitu kan. Kalau dimulai hari ini 100 hari, berarti selesainya kapan? Ya tinggal dihitung aja. Misalkan seperti itu, kita punya, oh berarti nanti kos-kosanku jadi itu tanggal 21 dari ini sampai tanggal perkiraan 6 Oktober itu harus sudah jadi. Ya kan? Nah, hal-hal semacam ini itu nggak perlu kita ngitung satu-satu karena sudah ada Excel tadi. Ya ini dasar, istilahnya dasar seperti itu. Nah, fungsi-fungsi semacam ini itu sangat diperlukan. Ya, terutama ya tadi, misalkan untuk perencanaan. Oh, berarti kalau gitu, aku tanggal 6 Oktober udah punya kos-kosan baru. Ya, karena sudah bekerja selama 100 hari harusnya sudah selesai. Nah, itu bisa dihitung seperti itu. Harapannya kita bisa melakukan simulasi ya, dan juga kita bisa mempunyai prediksi terkait dengan waktu selesainya. Oke, waktu selesai ini yang perlu seperti itu, yang diperlukan istilahnya. Jelas? Bisa ditangkap? Bisa? Ya, itu salah satunya, contoh-contoh semacam ini. Ya, terus kalau ada hari libur, ini kan tanpa memperhatikan hari libur. Nah, tapi kan kalau biasa mungkin ada beberapa hari libur. Contohnya kalau di Taiwan ini bentar lagi ada Pekchun ya, atau Dragon Boat Festival. Kalau orang nyebutnya, yang itu, yang biasa lomba perahu naga, itu kan perkiraannya tanggal berapa? Tanggal 21-an sekitarnya. Saya lupa. Coba lihat NTHU. Ada yang tahu Dragon Boat Festival kapan? Pekchun. Nah, betul kan? 22. Tanggal 22.
biasanya kan ada ini libur kan, libur di Taiwan biasanya libur. Tanggal 22 Juni itu libur. Oke, nah misalkan ada tanggal hari liburnya, tanggal 22 Juni 2023 Dragon Boat Festival. Oke, terus 23 Juni juga sama Dragon Boat Festival. Terus biasanya ada setelah Dragon Boat itu Mid Autumn ya. Mid Autumn Festival tuh kapan? Nah, Mid Autumn Festival itu September 29 yang apa kita makan mooncake. Kita makan apa sih kalau bahasa Chinese-nya? Itu bakpia, kayak bakpia itu loh. Apa namanya kalau mooncake? Tongcupia kalau orang Indonesia. Ya kan, mooncake seperti ini. Mungkin teman-teman sudah hafal. Biasanya bos sering bawa, ya kan? Nah, ada mooncake festival. Mooncake festivalnya tanggal berapa? 29 ya. Tahun ini tahun berapa? 29. Berarti biasanya 29 September sama misalkan 29 30 1 Oktober misalkan. Ya. Nah, terus kita juga sama nih, lagi bikin kos-kosan. Nah, aku misalkan kos-kosan yang kedua, kos-kosan yang ketiga, misalkan, ya, atau 150 hari, misalkan. Nah, ini juga sama, ya kan? Aku misalkan punya kos-kosan 100, kos-kosannya yang sama 200 hari, ini yang 150, terus ini 100 hari misalkan. Ya. Terus ini bekerjanya ini berarti liburnya sampai sini ya. Oke. Nah, misalkan ini sama 21 Mei 2023. Nah, akan ada perubahan sedikit, ya kan? Karena ada perubahan di sini yaitu terkait dengan ada hari libur. Oke, maka itu akan memperhitungkan atau membuat beberapa terkait dengan tanggal. Ya, tanggalnya ini akan merubah sedikit banyak tentang tanggal itu. Oke, nah itu adalah salah satu ya yang ada terkait dengan tanggal. Jadi fungsi tanggal itu penting untuk apa? Agar kita bisa memprediksi kira-kira kalau misalkan saat ini terus di 100 hari ke depan itu kapan? Itu kan. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Ya, terutama mungkin untuk beberapa ini biasanya untuk manajemen proyek. Oke, seperti itu. Itu salah satu caranya. Ya, sama seperti yang tadi. Atau kalau teman-teman ada yang beternak ayam. Ayam itu sekarang berapa lama panennya? 30 hari ya. 30 hari, tapi kalau 30 hari, tapi kan kalau ayam itu nggak ada libur, hari libur ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi digunakan untuk memprediksi kira-kira saya harus panen kapan lagi. Ya, atau kalau ada yang punya lele, kolam lele di rumahnya, ada yang pelihara lele mungkin. Ya, nah misalkan 100 hari lagi, kalau lele itu berapa hari? 10 kali sih biar bisa lele konsumsi itu ya, misalkan seperti itu.
Berapa, Mbak? 3 bulan. 3 bulan. Berarti 90 hari ya, Mbak? Atau berapa, Mbak Win? Kecil. Biasanya itu pernah kakak saya itu pernah dari satu jempol itu 3 bulan Pak baru di ini buka. Baru diambil ya untuk dipanen ya. Misalnya sejempol kayak gitu masukinnya terus nanti 3 bulannya sekitaran 15 biji atau kayak itu 1 kilo. Yang anu toh segini ya, yang lele konsumsi itu toh yang biasa dipecel lele ya. kan? Iya Pak. Iya ya, itu 3 bulan ya, itu bisa segitu ya. 3 bulan. Oke, kalau nila ada yang pelihara nila juga, Mbak Win? Kalau nila belum tahu Pak. Tapi kalau ayam potong itu minimal 5-7 minggu udah panen. Nah, kalau 5-7 minggu itu berarti 5 itu berarti 30 hari ya. 35 hari, sorry. 35 hari sampai 49 hari kan. Iya. Nah, berarti kan bisa kita hitung gitu ya. Misalkan ya, kita bisa hitung. Misalkan ya, contoh ternak ayam, ternakan gitu ya. Misalkan nih ayam, terus ikan lele, ya kan? Terus ada ikan nila, misalkan. Lamanya, tanggal masuknya, gitu kan? Atau tanggal masuk benih, oke? Terus tanggal prediksi panen, tanggal panen. Nah, kan bisa teman-teman bisa buat kan? Oh, berarti nanti belum lagi kalau ini misalkan kolamnya ada banyak, itu belum kehitung lagi gitu kan. Kalau kolamnya banyak bisa lebih lebih lama lagi kan, istilahnya seperti itu. Ya kan? Bisa lebih banyak lagi. Yuk. Kalau masukinnya sekitar 20 gram itu 4-6 bulan itu udah panen kalau ikan nila. 4-6 bulan? Iya, masukinnya 20 gram beratnya, masukin 20 gram berarti 4-6 bulan. Berarti sekitar, katakan kita ambil 5 bulan ya. 5 bulan itu berarti 300 hari kan Mbak ya? Ya kan? Terus ya. Kalau misalkan ayam itu berarti berapa? 35 hari ya? Atau 40 hari lah katakan. Ya kan? Hari. Lele tadi 3 bulan ya? Iya. 100 hari katakanlah. Ya kan? Nah, misalkan masuknya sama-sama tanggal hari ini. Ya, sama-sama seperti itu. Oke, nah, kira-kira prediksi tahap panennya kapan? Nah, tapi kan kalau lele dan lain-lain itu kan nggak ada hari libur ya. Maka kita bisa tinggal di sini langsung aja kalau gitu, workdays, atau langsung aja berarti ini ditambah langsung. Kalau ini tanpa hari kan, berarti kita bisa prediksi sekitar, jadi nanti kita panen tanggal sekian ya kan, terus kalau lele tanggal sekian, terus kalau nila ternyata karena 6 bulan ya 16, kita bulan Maret. Jadi nggak perlu lagi kita nginget-nginget, mungkin sudah langsung kita buat Excel seperti ini. Ini kalau satu kolam, belum kalau kan nggak mungkin, biasanya beberapa kan punya, kalau di saya pernah lihat tuh beberapa temen itu pakai beberapa kolam, ya kan? Ini tanggal berapa masuk, ini tanggal berapa masuk, ini tanggal berapa masuk, nanti panennya berapa gitu kan? Nah, itu bisa dibuat untuk pakai Excel. Itu salah satu contohnya. Ya, contoh sederhananya seperti itu. Nah, inilah salah satu cara kita melakukan penggunaan teknologi informasi sederhana, meskipun ini hanya sederhana, tapi paling tidak kita bisa menggunakan gitu ya, apa yang kita dapat untuk meningkatkan
atau melakukan pengingat-ingat seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa juga sama seperti itu. Oke, salah satunya, contohnya itu salah satunya itu. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, itu adalah fungsi yang berikutnya, itu adalah lookup. Ya, kalau lookup ini itu adalah untuk mencari, ya, mencari sesuatu. Nah, ini contohnya kalau misalkan harga barang. Oke, harga barang, ya, ini saya sudah sediakan di sini. Ya, ini salah satu caranya, gitu ya. Nah, misal saya punya harga barang, kode barang ini, A11, A12, A13, A14, A15. Harganya sekian. Oke. Nah, sekarang kalau ada beli transaksi tanggal 1 Februari, misalkan sekarang 21 Mei 2023. Saya mau beli barang A13 seharga jumlahnya sebanyak 5. Berarti berapa? Terus A15 misalkan berapa? Terus A11 misalkan. Nah, totalnya berapa? Langsung kehitung. Ya, ini karena fungsi lookup. Fungsi lookup ini digunakan untuk seperti ini. Jadi, kita mencari kode A13 di sini. Ya, di sini mana? Di sini adalah yang ketemu ada di sini. Kalau dia ketemu, maka kembalikan baris yang kedua. Baris yang kedua ini adalah yang harganya 7.500. Oke, maka kita bisa dapat seperti itu. Ya, ini salah satu caranya. Oke, terus fungsi yang kedua itu juga sama. Lookup, kita lookupkan, kita cari, terus kita cari sama. Kode A15 kalau ketemu kembalikan harga ini. Ya, itu salah satu contohnya. Ya, kegunaan untuk fungsi lookup. Ya, masih banyak fungsi-fungsi yang lain yang bisa dipakai di Excel. Ya, di sini banyak sekali fungsi-fungsi Excel yang bisa digunakan. Termasuk kalau teman-teman bisa melakukan membuat data. Saya carikan ya. Itu dulu tuh pernah ada SIM yang lama ya. Ini nih. Misalkan ya, saya contoh ini. Nah, ini adalah salah satu juga, nanti bisa saya upload berikutnya. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah terkait dengan grafik. Nah, grafik ini itu ya. Grafik ini adalah digunakan untuk misalkan contoh, ini dulu pernah waktu saya ngajarin awal gitu ya, saya kasih materi tambahan seperti ini. Karena ini menurut saya juga penting gitu ya. Nah, misalkan saya punya toko. Oke, toko ini jualan buah dan lain-lain seperti itu. Ya, berapa jumlah terjualnya tiap bulan ada di sini. Dan pendapatannya berapa untuk masing-masing ini. Oke, nah, dan saya punya toko itu ada di banyak titik. Misalkan di sini ada 4 titik. Ya, ada di selatan, timur, utara, barat. Oke, toko saya ada di 4 bagian. Terus saya punya produknya buah, es krim, susu, sama sereal. Terus produknya sendiri-sendiri banyak hal. Ya, ada
tipe-tipenya. Oke, termasuk anggur, cherry, plum, ya, dan lain-lain. Jumlahnya berapa? Nah, saya mau buat suatu rangkuman dari penjualan ini, ya, seperti yang kemarin saya sebutkan bahwa ketika kita ketika kita berada di level atas, itu biasanya data itu disampaikan dalam visualnya dalam bentuk grafik seperti itu, ya kan? Nah, maka kita bisa membuatnya menjadi suatu grafik seperti ini. Contohnya caranya gimana? Ini saya insert dari data ini, dari insert, saya masukkan, saya buat pivot table-nya. Saya ambil data yang ada di sini, ya. Terus grafiknya saya buat di new worksheet, artinya nanti ada worksheet baru di sini, ya. Ini laporan toko, gitu ya. Nah, saya ambil misalkan yang store-nya, terus saya ambil produk dan tiap-tiap produknya berapa yang laku, ini di unitnya. Oke, nah ini salah satu contohnya. Berarti kalau kita lihat di bagian timur, itu di timur itu laku apel sebesar 7.160 kg. Ya, misalkan seperti itu. Maka ini bisa kita buat pemisah ribuannya, misalkan. Terus kalau ada Ben and Jerry itu 7.167. Breyers itu 13.380. Oke. Cheerios itu 11.677. Terus Cherry itu sebesar 14.397 dan seterusnya. Jadi kita itu nggak perlu ngitung sendiri-sendiri manual tengklenik gitu ya, istilahnya kalau orang Jawa bilang tengklenik satu-satu gitu. Serahkan aja pada Excel yang buatnya. Nah, kalau kita mau buat dalam bentuk grafik, tinggal kita buat grafiknya. Ya, misalkan seperti ini. Mungkin bisa dibuat line atau mungkin bisa dibuat scatter seperti ini, misalkan. Oke. Di tiap-tiap toko seberapa sih yang laku apa sih? Nah, kan kelihatan kan? Nah, ini yang kita lihat seperti ini contohnya. Oh, ternyata kalau kita bandingkan yang produk ini itu yang paling laku di di barat. Di timur nggak terlalu laku. Oke, tapi di timur itu rata-rata semua laku barangnya. Meskipun sedikit-sedikit. Paling sedikit ini. Ya, tapi kalau secara keseluruhan antara toko di timur dengan toko di utara itu ternyata lebih tinggi toko di timur. Ya kan? Jadi banyak hal yang bisa kita analisa atau banyak hal yang perlu bisa kita lihat seperti itu. Apel ini ada di paling sini ya kan? Apelnya itu ada, ini yang biru ya. Apel itu yang ini deh, Ternyata apel itu yang paling laku di barat. Sedangkan kalau coklat itu apa? Ini ya, oranye ya. Oke. Nah, coklat itu paling nggak laku di utara. Ya kan? Tapi paling lakunya ada di barat. Oke, seperti itu. Terus kalau plum, mungkin ada yang sering makan plum. Di Taiwan kan banyak plum ya. 5 ini kan, ya plum. Plum ini paling nggak laku di utara. Hanya laku 8.000 kilo misalkan. Terus paling laku
di barat ASEAN. Ya, seperti itu. Terus kalau ini adalah Breyers. Ya, itu paling laku di daerah selatan. Tapi yang lainnya nggak terlalu laku banget. Misalkan. Ya, jadi tiap-tiap daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing penjualannya. Ya, seperti contoh kalau di toko indeks misalkan. Ya, mungkin ya di Hsinchu orang lebih suka minum jahe. Ya, karena apa? Karena Hsinchu itu dingin. Istilahnya anginnya kencang. Mungkin Mbak Kusnul yang di Hsinchu ya. Salah satunya. Atau ada yang lain yang di Hsinchu. Ya, contohnya. Di situ itu anginnya kencang memang. Iya kan? Loh, Mbak Win ya di Hsinchu ya, Mbak? Kusnul Pak yang ngomong. Oh, Kusnul. Sorry. Mbak Kusnul. Kamu di Hsinchu kan, Mbak? Iya, pernah di Hsinchu. Nah, itu anginnya kencang banget. Anginnya kencang kan? Iya, Pak. Nah, itu salah satunya, ya kan? Jadi kalau saya sering kalau pas winter segala itu lebih sering beli kayak STMJ ataupun jahe wangi dan lain-lain di daerah di toko Indo itu di dekat stasiun, ya, atau di Indek atau di JPK atau di mana atau di R7. Nah, itu salah satunya. Mungkin itu nggak laku di daerah selatan, ya, meskipun winter. Karena misalkan di daerah Kaohsiung atau di daerah Genting, ya, itu nggak akan laku karena di sana Pak, winter aja nggak kerasa panas, kan? Tetap masih hangat lah istilahnya. Nggak sedingin di daerah utara, terutama di Hsinchu, misalkan seperti itu. Oke, nah, ya. Kalau nggak ada dingin. Di mana, Mbak? Iya, di daerah bawah. Saya pernah di daerah Tainan sama Kaohsiung 6 tahun. Kalau musim dingin itu masih tetap panas kayak gitu, nggak sedingin di atas. Iya kan? Nah, itu kan kerasa ya. Nah, itu kan akan mempengaruhi pembelian dari suatu produk. Iya kan? Karena apa? Karena pasti akan mempengaruhi konsumen gitu ya. Seperti itu. Ya, kebutuhan dari konsumen itu akan sedikit banyak berbeda untuk setiap daerahnya. Ya kan? Oke, nah Ya. itu salah satunya. Ya, kenapa laku seperti itu berbeda. Oke, itu salah satu yang mempengaruhi hal-hal itu. Jadi banyak besok kalau misalkan teman-teman ada usaha atau apa, coba juga untuk digali beberapa informasi-informasi yang ada seperti itu. Oke, dari data yang kita punya, kita bisa mencari gitu ya. Seperti yang minggu lalu saya bilang, bahwa ketika kita mempunyai data-data semacam ini dan kita analisa, kita bisa dibantu untuk mengambil keputusan. Ya, terkait dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil seperti itu. Oke. Nah, itulah fungsi dari sistem informasi manajemen. Ya, istilahnya adalah gimana data yang kita punya dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini adalah salah satunya. Mungkin ada yang mau mau ditanggapi atau mau ditanyakan, silahkan. Saya kasih waktu. Silahkan, ada? Mungkin Mbak Kasipah atau yang lainnya? Silahkan. Mbak Ina atau Mbak Lesti atau yang lain, silahkan. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Yo. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi, silahkan. Terkait dengan hal yang tadi saya bilang. Itulah salah satu contoh
Ya, saya mau menunjukkan kenapa kok ada data semacam ini, terus kenapa bagaimana kita bisa menganalisanya. Ada? Silakan kalau ada. Yuk, ada nggak? Yuk. Atau apa yang mau disampaikan? Silakan. Nah, kalau nggak ada, saya mau tanya nih. Teman-teman, ada yang berinvestasi, menggunakan investasi dari penghasilan, terus diinvestasikan apa? Yuk, ada? Maksudnya dibeliin Dibeliin apa gitu, Mbak? Ada nggak? belum sih Pak, paling sedikit aja sih Pak. Mungkin dibeliin apa nih? Apa, Mbak? Kayak semacam hewan, kayak dibeliin hewan peliharaan terus disuruh saudara yang melihara gitu. Hewan ternak ya, Mbak ya? Iya. Sawah, Pak. Apa? Beli sawah. Beli sawah. Oke, ada yang hewan ternak, ada yang beli sawah. Nah, apa dasar keputusan untuk membeli sawah atau membeli hewan ternak? Yuk, silakan. Mbak Kusnul sama Mbak Win. Mungkin bisa bagaimana proses pengambilan keputusan dan informasi apa yang perlu diperlukan dalam mencari itu. Seperti itu. Yuk, satu dulu. Siapa? Terus dan lanjut yang berikutnya. Siapa? Yuk, siapa dulu? Mbak Win atau Kusnul dulu? Silakan. Alasan saya, keputusan saya kenapa membeli hewan ternak kayak gitu Pak. Yang pertama alasannya saya pertama itu belum punya, dia nggak mempunyai hewan ternak kan. Terus saya membeli biar dia melihara, biar sama-sama mempunyai kayak gitu loh Pak. Menguntungkan buat dia juga, jadi menguntungkan juga buat saya. Saya juga nanti punya apa namanya? Kan itu kan nanti mana-mana kayak gitu kan. Iya, beranak ya. Istilahnya nanti ada turunannya ya. Ya, nanti yang tahun ini kan buat beliau, nanti tahun depan buat saya kayak gitu dan seterusnya kayak gitu Pak. Jadi kayak sama-sama saya punya, saudara saya, kakak saya itu juga punya gitu. Jadi sama-sama kita punya peliharaan kayak gitu lah Pak. Tidak membantu perekonomian dia juga. Kalau seandainya pengen beli apa kan nanti itu beli ya gitu loh Pak. Oke. Yang kedua buat investasi jangka panjang, kalau seandainya udah pulang ke Indonesia, kalau sudah menikah itu kan bisa kembali nanti yang melihat ya gitu. Oke. Nah, ketika beli ternak seperti itu, Mbak Win, lihat-lihat tanggal-tanggal tertentu atau bulan-bulan tertentu, terus kapan belinya kira-kira seperti itu Mbak, atau beli-beli aja? Biasanya kalau saya tuh ngumpulin dulu ya Pak kayak gitu, terus nanti kalau ada paman yang ngomong oh ada yang jual kayak gitu, yang ini yang jual harga agak miring, baru nanti ke bawah saya yang ini beli kayak gitu. Enggak lihat tanda-tanda enggak sih Pak, cuma kadang ada yang jual murah kayak gitu kan terus dibeli. Oh, nah pada saat jual murah gitu perlu dilihat nggak? Misalkan ini jangan-jangan kena penyakit gitu terus dijual murah gitu nggak? Atau perlu dilihat seperti itu atau enggak? Pasti dicek Pak sama orang rumah, itu keluarga di rumah pasti dicek gimana kesehatannya, terus kenapa alasannya dijual kayak gitu Pak. Kalau seandainya kadang kan di kampung itu kan kadang ada yang butuh mepet kayak itu Pak, anaknya butuh biaya sekolah atau untuk biaya berobat kayak gitu Pak. Oke, nah itu berarti kan ada beberapa informasi yang terkumpul ya, istilahnya beberapa informasi yang digunakan untuk membantu Mbak Win untuk
memutuskan seperti itu kan? Oke, Iya. good. Ya, Mbak Kusnul atau Mbak Ina tadi juga ada. Mbak Kusnul dulu yuk. Setelah itu Mbak Ina tadi juga nyambung nih. Yo, Mbak Kusnul mungkin. Oh, tuh Kalau ada. saya sih memang, Heeh. kalau saya sih memang basic dari keluarga petani, Pak. Oke. Terus? Terus saya juga berpikir kalau misalkan beli sawah itu kan semakin tahu semakin mahal. Mm-mm. Terus, Mbak, cari tahunya ini mau beli di mana dan lain-lain itu dari mana, Mbak? Oh, biasanya penjual itu datang langsung ke rumah, Pak. Jadi menawarkan. Oh, nawarin ya. Iya, iya. Soalnya memang dari basic keluarga itu petani, jadi orang udah pada tahu. Jadi yang misalkan mau jual itu datang ke rumah nawarin begitu. Oke. Nah, itu ketika beli terus ada waktu-waktu tertentu atau cari informasi apa yang kira-kira dibutuhkan untuk mendukung keputusan, ya, aku mau beli gitu, Mbak. Apalagi lokasi, Pak. Lokasi misalkan yang strategis. Misalkan Oke. kalau sawah itu kalau dari keluarga saya itu sukanya yang agak pinggir jalan biar eh, gampang. Mm-mm. Biasanya mas sawah ada yang di tengah sawah tuh, yang di tengah-tengah. Mm-mm. Kalau keluarga saya mungkin saya pribadi juga carinya yang agak pinggir jalan yang lokasinya strategis gitu. Oke. Nah, kalau sertifikat dicek juga nggak? Oh, sertifikat iya. Misalkan ada beberapa kan sekarang yang konflik kayak gitu-gitu gitu. Iya Pak, sertifikat itu harus dicek. Tapi sejauh ini aman sih. Kalau orang yang nawarin itu pasti nggak bermasalah. Jadi kayak sertifikat itu aman. Oke, berarti nah ngeceknya sertifikat berarti informasinya diambil dari mana itu? Ke Kan BPN? penjualnya nyodorin berkasnya Pak. Ini Berarti sertifikat, terus Mbak ini Kusnul surat-suratnya gitu. cek ke BPN atau enggak? Enggak. Oh, biasanya itu di BPN itu kayaknya sepertinya bisa ngecek seperti itu. Salah satunya cara yang bisa digunakan juga bisa cek, kita bisa minta tolong untuk cek bermasalah atau enggaknya, misalkan seperti itu. Oke, ya good. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Uskul? Kalau saya juga Hmm. investasi itu Pak. Mas Batangan mungkin di Pegadaian. Oke, emas batangan, oh tabungan emas ya di Pegadaian ya. Ya, Nah, itu ada, nah kalau emas ini kan lebih fluktuatif ya, harganya itu kan naik turun seperti itu. Apakah mengikuti juga harganya? iya Pak, mengikuti. Jadi kalau misalkan, kalau saya sih kalau beli itu kayak pas lagi Mas turun saya baru beli. Oke, berarti lihat harganya ya. Berarti Mbak Kusnul tetap Iya update harga seperti itu juga ya. Pak. Iya terus juga sekarang kan ada aplikasinya, jadi bisa Hmm. bisa langsung dicek dari handphone kita. Oke, terus kalau pas turun beli, kalau pas naik enggak gitu ya. Enggak, iya. Oke, nah itu salah satunya juga. Nah, sekarang juga cara untuk mencari informasi hal seperti itu juga dengan menggunakan aplikasi kan lebih mudah ya. Istilahnya kalau mungkin yang trading ataupun yang pakai investasi emas dan lain-lain itu juga bisa dilihat seperti itu. Oke, good. Nah, kalau ini ada juga dari teman yang di chat nih, Mbak Desi itu beli tanah dan pohon jati. Oke, nah kalau Mbak Jessi itu kebetulan tetangga ada yang menjual dengan harga murah dan dekat rumah dan juga kami butuh tempat untuk membakar sampah karena rumah saya tidak punya halaman. Nah, berarti dia istilahnya investasinya dengan melihat itu tapi informasinya dilihat dari tetangganya, sekitarnya. Misalkan seperti itu ya. Istilahnya dari lokal yang ada seperti itu. Nah, terus kalau Mbak Ina beli tanah. Kenapa? Karena harga dari tanah dari tahun ke tahun naik. Ya, jual kembali bisa mendapatkan keuntungan dan saat menunggu untuk waktu itu tanah bisa kita manfaatkan untuk dijadikan ladang. Ya, tanah itu memang seperti itu ya. Tapi juga kalau kita
investasi itu juga dipikirkan likuiditasnya ya. Istilahnya kalau saya mikir kadang juga tanah bangunan itu kan nggak serta-merta bisa langsung kita jual. Misalkan kita benar-benar butuh, ya kan? Tapi kalau kayak emas gitu ya, kita langsung jual bisa langsung cash money bisa dapat. Nah itu juga salah satunya. Jadi ada beberapa alokasi yang harus kita lihat seperti itu. Ya, seberapa liquid atau seberapa kita bisa cairkan uang itu untuk bisa investasi kita untuk dapatkan uang segera. Misalkan kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang yang kita butuh uang mendadak seperti itu. Nah itu salah satunya juga ya. Kalau saya juga kadang ada alokasi untuk itu. Oke, jadi bisa kita bandingkan seperti itu, ya kan? Seperti itu. Nah, terus tadi ada pertanyaan nih dari Mbak Ina. Oke, apabila kita masukkan data baru, ya, maka akan otomatis tertambahkan tanpa harus menghitung dan memberikan sisipan uang berikutnya. Ya, kalau misalkan untuk menggunakan pivot, ini kan konteksnya pivot ya, Mbak Ina ya. Tadi itu kalau ada data baru langsung tinggal di refresh sudah bisa, Mbak. Contoh ya. Saya update ini, contohnya datanya ini ya, saya tambahkan, saya insert ya, misalkan saya insert 4 data, misalkan ya, 2006, misalkan Oktober, short, ini fruit grapes lagi gitu ya. Ini saya buat 1000 misalkan dengan harga 3.500. Nah, 2006 lagi September gitu ya. Short lagi biar kelihatan aja grapes. Ya, ini misalkan dengan 4.530 gitu ya. Dengan harga misalkan 10.000. Oke. Terus tahun 2007 November misalkan untuk West ya, ini milk misalkan, ini low fat, ini misalkan 3.500 dengan harga 45.000 misal ya. 2007 Desember misalkan di bagian West lagi itu milk lagi misalkan low fat ya, biar kelihatan datanya berubah 7.000, maka di sini 60.000 bisa. Oke. Nah, dari hal ini kalau kita refresh datanya, ingat tadi milk yang kita lihat ini milk di West ya, milk sama grape ya, milk sama grape, milk low fat sama ini milk low fat ini ya, kita lihat perbandingan. Kalau kita datanya ini biar teman-teman lihat sama grapes, maka akan ada perubahan ya. Kita tinggal refresh. Oke, maka datanya sudah berubah, ya kan? Kalau tadi sebelum di refresh maka belum ada ininya. Tapi ketika sudah di refresh, maka datanya akan langsung berubah. Istilahnya seperti itu. Kalau ininya pun juga sudah langsung ter-refresh. Nah, ya kan berubah. Ya, naiknya berubah. Ada kenaikan seperti itu. Oke, nah maka di sini milknya dia yang paling tinggi sekarang Westnya. Ya, terus kalau enggak seperti itu. Maka itu tadi fungsi dari
pivot, jadi lebih berubah seperti itu. Oke, nggak apa-apa Mbak, untuk Mbak Trisna. Ya nanti kalau misalkan ada rekaman juga kok. Kalau misalkan ada yang lupa bisa diingat. Oke, nah itu salah satunya ya. Jadi kita itu menggunakan informasi untuk mendukung keputusan untuk beberapa hal terkait dengan hal-hal semacam itu. Ya, atau kalau ada yang investasi saham dan lain-lain misalkan, atau reksadana misalkan dan lain-lain, ada yang teman-teman investasi seperti itu, bisa juga dilihat perbandingan harga ataupun tren naik turunnya dan seterusnya. Ya, tapi kita harus punya data itu, ya, istilahnya trennya dan lain-lain yang bisa kita lihat semacam itu. Oke, jelas ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan penggunaan penggunaan untuk mendukung keputusan, sistem untuk mendukung keputusan. Ya, maka kalau dikaitkan dengan yang kemarin kita bahas, maka kita perlu untuk mendapatkan informasinya. Ya, maka di sini ada sistem untuk mendukung keputusan. Ya, ada beberapa data yang terlibat di dalamnya, yang data ini yang akan kita gunakan. Ya, ini data ini akan kita gunakan untuk membuat keputusan. Tentunya data ini harus diubah menjadi suatu informasi. Oke, inilah yang penting di sini, ya, fungsi ini yang penting di situ. Oke. Jelas ya? Itu adalah salah satu cara untuk pendukungan keputusan. Dan kalau dengan menggunakan sistem informasi level atas, itu ada grafik di sini yang penting. Ya, karena biasanya ini untuk eksekutif dan lain-lain itu atau pimpinan perusahaan, dia lihat lebih condong itu lebih melihat untuk secara visualnya. Jadi kayak tadi gitu ya, misalkan seperti ini, ya kan? Ini lebih mudah untuk kita bisa lihat. Oh, ternyata ini nih yang paling tinggi. Ya kan? Terus di sini yang paling tinggi hijaunya ada di sini. Ya kan? Terus kalau secara keseluruhan, ini barang di South ini yang paling laku, paling banyak tokonya yang paling laku misalkan. Ya. Atau apa produknya? Ternyata di produk di sini di ini yang paling laku. Ya kan? Jadi lebih mudah untuk orang bisa menggambarkan, melihat secara visualnya, ya, ketika itu. Maka ini kaitannya dengan apa yang disampaikan, yaitu ada di sini. Oke, jadi penggunaan untuk membuat secara visual. Nah, itu ya. Terus kemarin kita juga sudah bahas tentang ini, cost leadership, diferensiasi serta fokus. Oke. Nah, ini juga kita sudah bahas kemarin, sudah API gitu ya. Nah, sekarang lanjutnya itu adalah apa peran teknologi, bagaimana ketika kita melakukan pengembangan teknologi informasi. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan data flow. Ya, data flow ini adalah aliran data atau biasa disebut dengan DFD, data flow diagram. Ya. Nah, itu adalah aliran data yang digunakan seperti itu. Bagaimana data ini bisa untuk membantu data ini kan bergerak ya. Istilahnya data ini digunakan untuk beberapa pihak. Nah, ada aliran data di sini, data flow diagram. Maka ini ada karena ada proses aliran data. Ya, itu. Maka suatu network yang menggambarkan suatu sistem
atau komputerisasi itu harus melihat aliran data seperti itu. Oke, di sini ada entitas eksternalnya, ada prosesnya dan seterusnya. Oke, nah ada dua hal ketika kita berbicara tentang aliran data. Itu yang pertama itu adalah data fisik. Data fisik ini adalah dokumen, contohnya. Ya kan? Kalau kayak teman-teman misalkan ketika kemarin mau masuk atau gini, untuk yang mau cuti misalkan, kan ada dokumen yang mengalir kan. Misalkan dokumen ini diisi dulu formnya oleh teman-teman gitu ya, oleh PMI, pekerja migrannya, terus diserahkan ke law bosnya atau laupannya, ya kan? Terus nanti ini akan dimasukkan ke agensi, ya kan? Nah, agensi yang akan mengurus misalkan seperti itu, ya kan? Ada aliran data, aliran dokumen di sini yaitu izin cuti, ya kan? Itu salah satunya. Atau mungkin kemarin pada saat pada saat masuk ke Taiwan dulu waktu awal-awal, ya, maka ada beberapa hal. Mungkin ini juga ada terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya kan, ada juga BP2MI ya, BP2MI atau apa sih? Ya kan, Badan Pekerja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI atau BP2MI seperti itu. Ya, nah itu adalah salah satu beberapa hal yang terkait dengan aliran data. Aliran data secara fisik dan aliran data secara logika. Secara logika di sini artinya adalah secara secara logik atau secara aliran yang ada seperti itu. Oke, itu adalah untuk menggambarkan sistem usulan di mana penekanan pada logika atau kebutuhan-kebutuhan sistem seperti itu. Oke. Nah, itu adalah beberapa hal. Terus ketika kita mau buat gambar DFD, ya, maka kita lihat eksternal entitasnya serta bagaimana data ini dan juga disimpan di mana, external entity serta data store-nya. Oke, nah dalam DFD itu tidak boleh ada beberapa aturan. Yang pertama, tidak boleh menghubungkan eksternal entitas luar dengan eksternal entitas. Ya, di situ harus ada proses nanti di dalamnya. Oke, proses apa yang ada seperti itu. Terus kita tidak boleh juga menghubungkan data store dengan data store. Ini hanya kayak pakemnya lah, istilahnya seperti itu, aturannya. Terus tidak boleh ada antara data store dengan eksternal entitas, tidak boleh secara langsung. Oke, dan harus ada data yang masuk, data flow masuk dan data flow yang keluar. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan itu. Oke. Nah, contoh DFD langsung aja gitu ya. Nanti sini hanya sebagai gambaran aja seperti itu. Ya, buat tambahan ketika kita melakukan desain suatu sistem, maka di sini ada entitas luarnya siapa. Ya, misalkan di sini ada pelanggan ya, atau pelanggan misalkan, ya kan, atau customer. Oke, di sini misalkan ada distributor dan lain-lain. Ini adalah eksternal entitas. Atau kalau di sana ya mungkin ada, kalau di ada agensi gitu ya, kalau di teman-teman. Terus mungkin di sini ada tenaga 1922 itu, tenaga kerjaannya.
Taiwan misalkan, ya kan, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satunya. Ya. Terus proses, di mana proses ini ditunjukkan dengan bulat bisa, kotak seperti ini juga bisa. Seperti itu. Oke. Proses ini adalah suatu aktivitas. Ya, jadi ada aktivitas atau suatu kegiatan seperti itu untuk menunjukkan apa yang dikerjakan, apa sih kerjaan seperti itu. Jadi ada namanya dan ada nama prosesnya seperti itu. Ya, contohnya ini salah satunya gitu ya, membuat gaji pegawai atau pembuatan slip dan seterusnya. Oke. Terus contohnya langsung aja harus data, ada data apa yang dimasukkan atau data apa yang masuk seperti itu dan ada data apa yang keluar seperti itu ya. Nah, maka ada harus data di sini. Data apa yang kita kirim atau data apa yang kita masukkan seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, itu salah satunya. Terus berikutnya itu adalah prosesnya, bagaimana proses ini bisa terjadi seperti itu ya, dan proses aliran datanya. Maka harus menerima dan menghasilkan arus data. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kalau pelanggan mau order, maka di sini ada seperti itu. Atau kalau konsumen gitu ya, misalkan konsumen atau pelanggan ya mau beli barang, maka di sini ordernya apa, terus pembelian. Ini hanya untuk diagram ya, ini hanya untuk perancangan seperti itu. Oke. Nah, terus kalau misalkan bisa dilakukan ditangani dengan dua pihak yang berbeda. Oke, seperti ini, atau untuk konsep-konsep yang lain. Nah, itu adalah DFD ya. Nah, kenapa kok saya bahas ini gitu ya? Mungkin lebih tepatnya karena ini digunakan untuk pada saat kita membicarakan tentang daur hidup pengembangan sistem atau SDLC. Oke, nah ini SDLC itu adalah daur hidup pengembangan dari suatu sistem. Nah, ini adalah yang kita bahas di modul kelima dari bukunya Pak Jogianto. Nah, ketika kita berbicara tentang mengembangkan suatu sistem, ya, sistem itu kan dikembangkan secara bertahap gitu ya. Artinya ketika kita misalkan kemarin nanti ada ERP. ERP ini kan ada 5 fungsi utama, ataupun mungkin yang kemarin kita lihat fungsinya itu ada pemasaran, ya kan, ada keuangan, ada akuntansi, ada fungsi produksi, dan ada fungsi HRD atau SDM, ya kan. Nah, ada 5 fungsi yang kita bahas waktu minggu lalu. Nah, tentunya ini semua harus ketika kita membuat suatu sistem, ya kan, ketika kita membuat suatu sistem itu harus sesuai dengan alur kerja dari perusahaan itu. Ya, jadi misalkan ketika kita mau buat sistem untuk mendukung
sistem pemasaran dari perusahaan X. Ya, dari PT X misalkan. Maka pemasaran yang ada sesuai dengan yang ada di PT X ini apa? Nah, itu yang akan dibahas di situ. Ya, harus disesuaikan dengan proses bisnis. Oke, jadi prosesnya gimana? Apa aja yang menjadi bahan pertimbangan untuk suatu sistem terkait dengan sistem tadi, ya, terkait dengan sistem pemasaran misalkan. Oke, di situ ada misalkan. Oke, nah itu adalah salah satu hal yang biasanya dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah perancangan awal dan perancangan perinci, ya, serta bagaimana implementasi terhadap suatu sistem. Oke, dan ada operasi atau perawatan. Jadi ketika kita melakukan analisa, maka analisa ini analisa yang harus disesuaikan dengan proses bisnis tadi. Ya, berarti ketika kita membangun suatu sistem, maka kita harus membuat analisanya. Ya, analisanya harus disesuaikan dengan proses bisnis yang terjadi sekarang, yang terjadi di perusahaan itu. Oke, seperti itu. Ya, nah perancangannya itu salah satunya yang kita bahas dengan menggunakan DFD tadi. Salah satu modul untuk salah satu diagram, ya, dengan diagram untuk menggambarkan tertentu, gitu ya. Oke, itu adalah salah satu cara untuk itu. Oke. Nah, daur hidup pengembangan sistem itu ada 5 yang tadi kita sudah sebutkan, gitu ya. Itu perencanaan, terus analisa, ya, desain, implementasi, penggunaan. Oke. Nah, untuk daur hidup ini, ya, itu ada 5 hal yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah proses yang berkelanjutan, istilahnya muter, ya, cyclic, istilahnya seperti itu. Ya, jadi seperti rantai, ya, rantai yang berputar atau berproses seperti itu. Jadi ketika kita melakukan perencanaan, setelah itu maka nanti akan kita analisa, ya, kebutuhannya apa dan seterusnya. Terus kita akan melakukan desain. Oke, dari desain kita akan lakukan implementasinya dan juga ada perawatan di sini. Ya, perawatan. Oke, terus setelah itu baru di sini ada penggunaan. Penggunaan ini juga nanti akan ada perawatan lagi, gitu ya. Dan di sini mungkin ada uji cobanya dan lain-lain. Oke, nah itu adalah untuk daur hidup pengembangan suatu sistem. Nah, ini juga sama, ya. Maka ketika kita melakukan pengembangan suatu sistem, maka dibutuhkan yaitu analisa dari suatu sistem. Analisis dari suatu sistem ini dilakukan oleh yang disebut dengan sistem analis atau analis sistem. Ya, orang yang melakukan analisa terhadap suatu sistem. Karena apa? Karena teknologi informasi ini itu kompleks, sehingga perlu orang yang tahu dan bisa menerjemahkan itu. Jadi menerjemahkan dari bahasa
istilahnya bahasa awam biasa gitu ya, atau ke bahasa teknis kalau kita bilangnya. Oke, dari bahasa awam gitu ya, bisa bisa harus diterjemahkan ke dalam bahasa secara teknis. Oke, itu yang perlu dilakukan seperti itu. Oke, nah tahap analisis sistem ini itu melalui 4 hal. Yang pertama itu tentang pendahuluannya. Oke, terus ada terkait dengan kelayakannya. Terus ada identifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakainya. Dan yang terakhir itu adalah analisis dari hasil penelitian yang ada. Oke, itu. Jadi ada tahap-tahapan seperti itu. Ya, memang materi hari ini cukup abstrak ya istilahnya, karena teman-teman tidak terlibat langsung dalam pengembangan suatu sistem. Oke, tapi ini perlu disampaikan hal semacam ini untuk pemahaman aja bahwa ketika mengembangkan suatu sistem itu ada beberapa tahapan. Ya, kalau mungkin lebih banyak untuk orang-orang yang terlibat langsung dalam pengembangan suatu sistem seperti itu. Oke, nah jadi ketika ada yang pertama itu adalah studi pendahuluan. Ya, di dalam studi pendahuluan itu ada beberapa hal, yaitu yang terkait dengan apa jenisnya gitu ya, dan ada ruang lingkupnya, serta bagaimana pemahaman awal dari proyek sistem teknologi informasi yang ada. Oke, nah itu adalah salah satunya. Terus hasil dari studi pendahuluan tadi itu adalah hasil pemahaman sistem secara awal, ya, terus juga terkait dengan perkiraan biayanya dan waktu. Nah, ini kan yang disampaikan tadi, ya, jadi waktunya butuh berapa hari. Karena apa? Karena biaya itu biasanya tergantung juga dari banyaknya waktu yang dibutuhkan. Ya, terutama ya tadi contoh yang saya gambarkan itu adalah ketika kita membangun suatu rumah lah istilahnya. Contoh yang awal yang bisa kita lihat, salah satu sederhananya. Ya kan? Orang bilang, ini nanti bisa tak bangunin dalam jangka waktu berapa hari, ya 100 hari, 50 hari, 60 hari, 80 hari, dan seterusnya. Oke, nah ini adalah salah satu yang bisa kita lihat semacam itu. Ya, itu salah satunya. Sehingga ketika kita berbicara tentang studi kelayakan, adalah digunakan untuk menilai apakah proyek ini layak untuk dikembangkan atau tidak. Ya, jika manfaat yang dirasakan lebih besar daripada biayanya, maka bisa diteruskan. Istilahnya manfaatnya lebih besar. Manfaat yang didapat lebih besar. Ya, artinya kita mendapat untungan ya, atau mendapat untung istilahnya kan, kalau manfaatnya lebih besar. Tapi kalau manfaatnya lebih kecil, berarti kan kita rugi dong. Maka kita rugi. Ya, sama seperti teman-teman. Teman-teman bekerja di Taiwan itu manfaatnya lebih banyak atau manfaatnya lebih sedikit? Ya, pasti manfaatnya lebih banyak, ya kan, dibanding dengan biaya yang dikeluarkan, misalkan. Ya, tentu mesti akan lebih banyak seperti itu. Kalau enggak pada kerasan, ya. Nah, itu adalah salah satu cara ketika teman-teman misalkan mau beli investasi tadi, ya, maka akan dilihat apakah investasi ini menguntungkan atau tidak, ya kan? Seberapa untung aku bisa dapatnya? Seberapa keuntungan yang bisa aku dapat dari investasi? Misalkan tadi Mbak Ina beli tanah gitu ya. Seberapa untung saya bisa mendapatkan
keuntungan dari tanah ini. Oke, nah itu adalah beberapa yang bisa kita lihat semacam itu. Ya, dan studi kelayakan diperlukan untuk menentukan apakah hasil dari pengembangan sistem informasi ini layak untuk diterapkan atau tidak. Oke, seperti itu. Jadi apakah itu layak atau enggak? Oke, itu ya. Nah, ada beberapa cara untuk kita tahu studi kelayakan. Itu yang pertama, itu adalah faktor teknis, ya, ada namanya TELOS. Technical teknik atau technical atau technological, terus E-nya itu ekonomik, ya, L-nya itu law, law, ya kan, legal hukum, terus O-nya itu operasional, terus S-nya itu schedule. Nah, ada 5 hal yang bisa kita lihat. Oke, yang pertama itu adalah teknis. Faktor teknis atau faktor teknik yang kita lihat. Ya, teknis ini adalah bagaimana sistem yang dibangun dapat menggunakan teknologi yang ada atau dengan penambahan teknologi baru untuk mendukung penerapan sistem itu. Ya, melakukan kajian terhadap kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang digunakan. Oke, itu adalah Jadi kita lihat, dan infrastruktur teknologi yang akan digunakan, kebutuhan perangkat lunaknya, kebutuhan perangkat kerasnya, serta ketersediaan teknologi yang ada di pasaran. Seberapa teknologi ini tersedia di pasaran. Oke. Sedangkan untuk ekonomi, ya, ekonomik atau ekonomis, itu adalah ketersediaan sumber dana yang dimiliki oleh tim pengembang untuk melakukan pengembangan perangkat lunak. Manfaat yang berwujud, ya, dan manfaat yang tidak berwujud. Artinya adalah manfaat yang berwujud itu adalah bisa dirasakan atau bisa dilihat dengan nilai uang, gitu ya. Tapi ada juga manfaat yang tidak berwujud atau tidak dapat dinilai dengan uang. Apa itu? Yuk, silakan. Ada yang bisa dari modul juga ada. Silakan, mau dibantu jelaskan? Ayo, ada yang mau bantu untuk menjelaskan itu? Apa manfaat berwujud dan apa yang disebut dengan manfaat tidak berwujud? Yuk, ada? Mungkin dari chat, mungkin ada. Oh, Mbak Kusnul juga pakai investasi saham, pakai aplikasi Ajaib. Oke. Nah, kalau investasi saham seperti itu, tentu kita harus lebih cermat lagi, ya kan? Dalam artian, ketika kita menggunakan aplikasi ketika itu kita lihat fluktuasi harganya, ya. Fluktuasi harga dari saham itu juga akan berpengaruh seperti itu. Ya kan? Kita kapan beli, kapan jual gitu ya. Itu juga berpengaruh. Oke, mungkin dari Mbak yang lain, yuk silakan. Dari Mbak Kasipah atau mungkin Nurul atau Elvin. Ada yang mau apa itu manfaat berwujud atau apa yang itu manfaat tidak berwujud, atau Mbak Trisna atau Eka atau Mbak Lesti.
Pak Trisna itu cowok, Pak. Oh, sorry, Mas Trisna. Oh, Trisna itu cowok ya. Trisna Jayadi, Pak. Oh iya, Trisna Ari Jayadi. Sorry Mas. Yo, Hari pagi dosen manggilnya Mbak Trisna. saya namanya apa ya? Nama bisa nama cowok, bisa nama cewek itu, Trisna itu. Oke, ini Mbak Desi. Oke, itu apa namanya? Manfaat wujud berwujud itu merujuk pada hasil output yang dapat diukur secara konkret. Sedangkan manfaat tidak berwujud melalui nilai-nilai pengalaman, dampak yang sulit atau tidak dapat diukur secara langsung. Keduanya memiliki peran penting dalam berbagai konteks, baik dalam bisnis, sosial maupun kehidupan pribadi. Ya, jadi istilahnya kalau berwujud itu bisa terlihat gitu ya, istilahnya keuntungan. Ya, secara kalau di perusahaan mungkin bisa langsung tahu keuntungannya berapa atau peningkatan penjualannya berapa. Ya, itu adalah berwujud. Artinya ada yang bisa kita lihat seperti itu. Ya, istilahnya melalui misalkan dengan menerapkan sistem informasi, sistem teknologi informasi seperti itu kita bisa mendapatkan keuntungan seberapa ya, kenaikan pendapatan berapa. Nah, ini bisa kita ukur seperti itu ya. Secara terukur bisa kita dapatkan. Oke, seperti itu. Salah satu contohnya. Oke, kalau tidak berwujud ini salah satunya mungkin pengalaman atau mungkin tingkat efisiensi ya. Jadi misalkan dengan adanya suatu sistem X gitu ya, itu kita bisa dapat kerja menjadi lebih cepat misalkan, atau kerjanya menjadi lebih ringkas gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang bisa dilakukan. Oke, itu. Oke, good. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Nah, itu adalah beberapa yang berwujud dan yang tidak berwujud seperti itu. Ya, tangible dan intangible. Yang ini saya tutup dulu ya. Nah, itu tadi manfaat gitu ya, terkait dengan pembicaraan kalau dengan manfaat. Dan berikutnya, nah ini adalah yang tadi manfaat secara berwujud ya. Jadi kita bisa lihat nilai ekspektasi seperti itu. Jadi misalkan dari dengan adanya suatu sistem yang baru, maka akan menaikkan pendapatan ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira ini akan membuat dampak ke pendapatan kita menjadi lebih murah, menjadi lebih bagus seperti itu misalkan. Nah, ini adalah efek dari pendapatan. Ya, jadi kita bisa mendapatkan kira-kira ekspektasinya berapa dan konsumennya bisa memberikan efek seberapa seperti itu. Ya, berarti dengan adanya ini kita bisa itu. Ada yang mau kira-kira mau bantu untuk jelasin? Ada yang mau dijelasin lagi?
Oke. Oke, gitu ya. Nah, maka ini tadi gitu. Misalkan kita lihat dari probabilitasnya gitu ya. Probabilitas ini berapa orang yang puas, sangat puas dengan akibat dari adanya suatu sistem yang baru seperti itu. Maka kalau asumsinya misalkan probabilitas orang puasnya itu sebesar 50%. Oke, dengan kenaikan penjualan sebesar 25% dari rata-rata ini 5 juta. Maka kita bisa dapat kenaikan penjualan sebesar 2,5 juta. Nah, ini kan bisa diukur gitu ya. Bisa terukur. Oh, ternyata dengan adanya suatu sistem yang baru seperti itu, maka kita bisa mengukur nilai secara manfaat secara uangnya. Nilai uang yang bisa kita ukur, nilai manfaat uang yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Terus, kalau puas, itu berapa? Misalkan ada 20%, ini 40% dari totalnya, maka kita bisa dapat sekitar 1,6 juta pendapatan. Ini nilai-nilai yang bisa terukur, gitu ya, istilahnya. Kalau tadi kan ini adalah nilai manfaat yang tangible, artinya bisa diukur dengan nilai uang. Manfaatnya bisa kita rasakan. Seperti itu. Ya, ada kenaikan pendapatan, ada kenaikan keuntungan. Nah, itu kan salah satu yang bisa kita rasakan atau manfaatnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada legal, aspek legal atau aspek hukum. Ya. Ini adalah aspek yang perlu kita juga lihat gitu ya. Istilahnya ketika kita mengembangkan suatu sistem, maka kita harus juga lihat lisensi dari sistem itu. Jangan sampai itu melanggar atau itu adalah harus tidak sesuai dengan norma hukum yang ada. Maka di sini ada legal atau norma hukum yang ada seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya adalah operasional. Operasional ini adalah untuk bagaimana kajian terhadap pemakaian perangkat lunak yang ada oleh pengguna. Ya, itu bagaimana sistem operasional yang berlaku terkait juga dengan SOP gitu ya. Kalau kita kemarin sudah bahas itu, yaitu adalah SOP-nya. Standar operating procedure-nya. Seperti itu. Ya. Jadi kerangka kerja yang digunakan oleh itu dan kunci kelayakan faktor operasional adalah dengan tersedianya pengguna yang terlatih dan berdedikasi yang dapat menggunakan secara operasional sistem yang akan dikembangkan. Jadi ada operasional sistem yang akan dikembangkan di sini. Oke. Dan yang terakhir itu jadwal. Ya, jadwal ini penting ya kita karena tadi terkait dengan biaya, ya terkait juga dengan karena apa? Jangan jadwal ini ada beberapa biaya variabel, ya kan? Mungkin yang akan beberapa biaya variabel. Kalau kita bilang biaya variabel ini apa? Biaya yang akan berubah karena faktor lamanya, ya lama pengerjaan. Oke, misalkan contoh biaya variabel itu adalah upah pegawai, ya kan? Upah pegawai itu kan pasti akan berubah ketika jadwalnya tidak sesuai, ya maka biasanya kadang kalau kita misalkan kita bikin rumah lah yang biasa dipakai itu kan ada borongan, ada harian ya kan. Kalau teman-teman bikin rumah atau apa gitu ya ada borongan, ada harian gitu ya istilahnya. Kalau borongan ya
berapapun ya udah segitu. Tapi kalau harian itu kan berarti sesuai dengan berapa hari seperti itu kan. Nah, itu adalah terkait. Nah, kalau yang ada ini, maka ini kaitannya dengan sini. Ya, maka ini nanti kalau lamanya itu akan terkait dengan besarnya biaya variabel. Akan ada perubahan biaya variabel yang muncul di situ. Oke, itu. Nah, identifikasi permasalahan atau kebutuhan-kebutuhannya, maka kita harus mempelajari organisasi dengan masalah sistem yang ada. Serta kita harus mendefinisikan tujuan, hambatan, dan resiko, serta ruang lingkup dari sistem yang baru. Artinya adalah kita harus melihat ruang lingkup sistem yang baru itu seperti apa, sejauh mana sistem itu akan dikembangkan, dan mengevaluasi proyek serta kelayakan sistem, ya, dan membagi sistem menjadi beberapa sub-sistem yang ada, dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Oke, itu adalah yang ada di identifikasi dari permasalahan dan kebutuhan. Terus analisa dari hasil penelitian, ya, maka itu juga harus bisa menyebabkan mengetahui untuk kelemahan sistem yang lama, terus kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna atau pemakai seperti itu, ya. Jadi kita menemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, mengapa kok sistem yang lama tidak berfungsi, misalkan seperti itu. Dan analisa kebutuhan informasi untuk menghasilkan kebutuhan informasi yang relevan dengan pengguna yang ada. Oke, itu adalah analisa untuk hasil penelitian. Terus analisa fase-fasenya, ya, tahap analisis itu adalah menganalisa persyaratan fungsional, ya, dan mendokumentasikan dalam beberapa proses model-model yang ada. Ya, sekarang ada misalkan dari analisa gitu ya, apakah ini sudah oke atau belum, seperti itu. Ya, istilahnya apakah sudah terpenuhi beberapa yang tadi kita sebutkan di sini, ya. Kebutuhan informasinya ini sudah terpenuhi semua atau belum. Oke, kebutuhan informasinya bagaimana? Sudah terpenuhi? Ya, misalnya seperti itu. Jadi, ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang harus kita lihat. Oke, apakah ini sudah terpenuhi atau belum? Ya, apakah ini sudah bisa kita lihat atau belum? Seperti itu. Oke. Dan ketika kita melakukan perancangan, maka ketika kita buat baju lah istilahnya, ya. Baju itu ketika teman-teman buat kebaya misalkan, ya, untuk yang mau merit misalkan seperti itu, atau yang mau nikah itu butuh kebaya. Nah, ketika bikin kebaya misalkan dirancang dulu kan. Oh, ini motifnya seperti ini seperti ini, ya kan, nanti ukurannya berapa dan lain-lain gitu ya. Nah, juga sama, ketika kita membangun suatu sistem, maka kita juga membangun secara menggambar seperti itu, ya, menggambarkan terkait dengan beberapa kebutuhan yang ada. Nah, salah satunya cara yang ada itu adalah menggambar dengan menggunakan DFD tadi. DFD ini untuk mencari aliran informasi dan aliran data, ya kan? Oke, nah, aliran data dan informasi yang dibutuhkan
itu bisa membantu untuk itu. Ya, jadi siapa aja penggunanya, terus data apa yang diperlukan, informasi apa, semacam apa yang diperlukan, dan lain-lainnya. Oke, itu. Jadi memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai. Sistem secara logikanya ada. Oke, sehingga apa? Memberikan gambaran yang jelas terkait dengan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli teknik yang lainnya. Oke, seperti itu. Terus, perancangan sistem secara logika dan perancangan sistem itu secara umum ada di sini. Tujuannya untuk itu. Ya, jadi bagaimana kita merancang, istilahnya seperti itu. Bagaimana kita mendesain, ya, bagaimana kita membuat biar sistemnya ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, nah perancangan sistem secara umum itu adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada pemakai sistem tentang sistem teknologi informasi yang baru. Jadi, perancangan sistem ini untuk merupakan persiapan dari perancangan sistem yang secara terperinci. Ya, dan perancangan ini untuk memberikan gambaran terkait dengan sistem yang akan dikembangkan, sehingga dapat disetujui terlebih dahulu sebelum merancang berikutnya. Ya kan, sama. Ketika kita membuat suatu tadi kebaya misalkan atau pakaian di tukang jahit gitu ya, maka ini gambarnya seperti ini, cocok enggak? Ya kan? Terus bentuknya seperti ini, oke enggak? Ya kan? Terus gambarannya seperti ini, oke enggak nih? Ya, ada revisi yang gimana? Atau ada yang mau diperbaiki di daerah mananya? Ini kurang cocok, ganti. Ini kurang bagus, enggak sesuai, ganti, dan seterusnya. Ya, jadi ada proses di situ di mana ada beberapa perubahan-perubahan yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan yang ada. Ya, jadi ada proses berkelanjutan. Ya, mungkin ada revisi, ya kan? Nanti perbaikan lagi gitu kan? Perbaikan ini nanti dilaporkan lagi sampai akhirnya setuju. Akhirnya ada kata sepakat. Oke, aku mau ini. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan perancangan atau merancang suatu sistem, itu juga sama. Hal-hal semacam ini diperlukan. Ya, tapi kata sepakat ini yang biasanya dilihat juga dari tadi. Kebutuhan informasinya sudah cocok belum? Oke, kebutuhan informasinya oke enggak? Ya, terus tadi berikutnya adalah bagaimana dengan sistemnya yang baru ini? Dengan desainnya. Sudah mengakomodasi ini belum? Informasi-informasi yang dibutuhkan. Ya, maka ini tadi ada perbaikan, kalau belum ada perbaikan, kembalian lagi dan seterusnya. Dilakukan perbaikan dan seterusnya sampai akhirnya ada kata sepakat. Sepakat dengan siapa? Pimpinan perusahaan. Sehingga ada sesuai dengan proses bisnis yang ada. Oke, itu adalah konseptualnya terkait dengan pengembangan suatu sistem. Nah, kalau pengembangan suatu sistem ini ya itu adalah bagaimana komponen teknologi informasi yang diperlukan terkait dengan input, output gitu ya dan seterusnya. Coba baca lagi terkait dengan komponen sistem teknologi informasi. Mungkin ada yang masih ingat di modul 1. Ada yang masih ingat komponen sistem teknologi informasi? Atau sudah lupa?
Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba untuk dibaca lagi. Kayak Oh, ya. Gimana? Widya. Widya apa? itu yang Widya kan? hardware, software, firmware itu ya Pak? Iya, betul. Benar Bu? Heeh. Widya Pak, saya Widya. Heeh. Itu apa aja? Komponen teknologi informasi yang ada di bab 1 bab 2 ya? Saya lupa. Ada Ya, hardware, Mm-mm. software itu ya, ya perangkat Sama lunak, firmware. perangkat keras, terus hardware sama brainware. ya ada apa? Ada brandware seperti itu dan juga ada model, ya kan? Kalau Iya. kemarin ada modelnya, ada model apa matematis serta model logika, ya kan? Terus ada apa outputnya, laporannya seperti itu, ya kan? Terus ada komponen perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, gitu ya. Itu juga termasuk di situ. Ya, oke, good. Itu salah satunya. Jadi kita lihat apakah komponen informasi, teknologi informasi itu yang diperlukan untuk mengembangkan sistem tersebut. Jadi harapannya dengan ini semua nanti kita bisa tahu ya perancangan ini untuk membentuk fisik ya istilahnya desainnya sesuai dengan komponen sistem teknologi informasi yang akan dikerjakan ya yang akan dibangun oleh pemrogram dan ahli teknik lainnya. Oke, itu ya. Jadi terkait dengan pengembangan dari komponen teknologi informasi. Nah, di dalam tahap pengembangan itu juga sama. Nanti kita buat dulu, terus mendapatkan umpan balik. Kalau ada kurangan, ada yang harus diuji lagi seperti itu, ya. Terus nanti ada berikutnya sama lagi gitu ya. Nah, biasanya juga komponen-komponen itu ya, sistem itu dibangun secara modular. Modular itu dibangun kecil-kecil. Terus nanti dirakit. Ya, digabungkan istilahnya. Nah, maka di sini ada proses integrasi modul. Ya, diintegrasikan. Sama ketika kita main puzzle atau main Lego, istilahnya main lebih mudah mungkin main Lego. Ya, kita potong itu kan potongan kecil-kecil ya. Kalau teman-teman lihat Lego ataupun building box block seperti itu kan potongan kecil-kecil. Nah, itu kan kita gabungkan satu-satu, ya kan kita susun sehingga bisa menjadi suatu bentuk ya, menjadi suatu bentuk yang seperti ini bentuknya. Oke, seperti ini. Seperti itu. Ya, ini juga sama. Maka itu harus ada untuk diciptakan seperti itu. Dan berikutnya itu adalah implementasi. Ya, bagaimana itu bisa diimplementasikan secara pasti dan ada 4 model di sini ya. Ada konversi ya, paralel, pilot, bertahap dan langsung. Nanti mungkin bisa dibaca di modul itu ada. Ya, paralel itu berarti jalan bersamaan. Sistem yang baru dengan sistem yang lama jalan bareng. Pilot ngambil satu kondisi gitu ya, ngambil suatu lokasi atau suatu bentuk terus dicoba dulu di situ. Atau konversi bertahap, itu tahap demi tahap. Ya, atau langsung semuanya brek jadi satu. Ya, tapi biasanya yang dipakai ini, kalau enggak ini, lebih banyak dipakai itu. Oke, paralel ataupun pilot. Jadi dilihat dari satu kondisi tertentu. Oke, dan pergantian ini akan ada resiko kegagalan serta waktu konversi menjadi lebih lama kalau pakai pilot. Oke, itu. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, silakan. Kalau nggak ada, saya absen. Ada yang hari ini selain tadi
Uut sama Arfi, siapa lagi yang nggak masuk? Sementara yang izin dua tuh, Pak. Dua itu ya? Ya, yang ada izin. Iya, Uut sama izin ya. Uut izin sama Arfi. Yang lainnya Kusnul ada, Nurul ada, terus Lesti tadi ada, Eka Fitriana, Sunanti. Sunanti ada, Sunanti. Ada, Pak. Oh ada. Ada. Oke. Elvin tadi ada. Indi Ada, Pak. ada. Nana. Nana nggak ada ya? Ada. Oke, nggak ada. Indi ini kok nggak ada? Link. Indi Astriani. Nggak ada, Pak Indi. Nanang, Mas Nanang juga nggak ada ya? Nggak ada. Pak, Yuk, Mbak kalau Kasih. Indi itu ya Pak, itu kan dia kerjanya kan di pabrik. Dia tuh jarang bisa ini Pak, buka ini ikut-ikut web. Ah, Jadi dia bisa ikut webnya kalau pas istirahat bisa 10 menit baru bisa masuk gitu Pak. nggak apa-apa, tinggal di Biasanya chat gitu. aja. Misalkan kalau memang Oh, iya Pak. disuruh chat gitu, masuk ke chat terus saya seperti Coba biasa. nanti tak kasih tahu nih Pak. Ya. Jadi paling nggak saya punya bukti Pak. kalau dia masuk gitu. Ya, Iya Pak. Linda, Iya Pak. terus Nafatia, ada Mas Badar ada, Mbak Winasih, Desi tadi ada, Krisna tadi ada, Mas Widi ada. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ina Sofia kayaknya nggak sama. Ina Sobania ada Mbak? Nggak ada ya? Sorry. Pak. Nggak ada. Oke. Tapi di chat ini grup bilangnya maaf Pak, sinyal saya susah jadi keluar masuk. Tadi sempet chatting kok Mbak, sempat ngechat Iya. Mbak Ina itu, Iya. masuk kok, Sinyalnya makanya bener kok. Soalnya tadi sempat saya lihat data ada. Oke, ada yang lain lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore, selamat istirahat, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Ya, jangan lupa tugas 2 dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Oke, begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat ya Mbak, sama-sama.